أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وزد وعنهم على عبدك المصطفى العباد سيدنا وحبيبنا وشفعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. Segala puja puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla wa'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang telah memberikan kita nikmat, berbagai nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, umat menjadi nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimatiin sedikit, dipasangin lama-lama terbang, dipasangin badan. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, sama-sama yang kami hormati dan mulia-muliakan oleh Allah Ta'ala, para habaibna, para salihin, BKM Masjid At-Taqwa, dan para haji, para hujjah, para hadirin yang telah hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat walafiat. Dalam kesekian kali, alhamdulillah kita bertemu di dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah diperingati di masjid-masjid, diperingati di musala-musala, di komunitas-komunitas yang ada. Dan setiap hari alhamdulillah di Maulid ini kita mendengar hampir setiap hari tausiah dari para alim ulama, dari para salihin, dari para orang-orang saleh. Sebagaimana dalam Quran kita berdoa, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan daripada perkataan. Semua kita dengar apa bro? Bukan orang yang tak mau dengar kata, mau dengar kata-kata, mau dengar, mau dapat nasihat. Fayattabi'una. Kemudian setelah kita mendengarkan, kita mengikuti yang mana yang paling ahsan, yang mana yang paling baik yang bisa kita ikuti. Sesuai dengan Allah Ta'ala berfirman, Ittaqallah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya kita. Kemudian qalu sami'na wa ata'na. Habis kita mendengar, sudah mengikuti, berazam, sesudah kita ingin untuk melakukan apa, dan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tersebut alhamdulillah bisa merubah dirinya. Dan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allahi illa hudan. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya, maknanya di dalam hadis ini adalah dia mengikuti banyak pengajian, banyak ulama, banyak majlis-majlis, walam yazdad hudan, akan tetapi tidak tambah hidayah. Yang dimaksud di situ menurut penjelasan para alim ulama, maksudnya itu dia punya amal soleh berubah dong. Tambah berubah, tambah baik lagi, tambah mendapatkan taufik wal hidayah. Taufik itu artinya pembukaan hati, hatinya terbuka, alhamdulillah. Hidayah petunjuk dari Allah. Ini yang paling mahal di muka bumi ini. Kunci di dalamnya itu adalah i'tiraf wal insaf, merasa diri bahwa diri kita ini belum jadi baik, merasa diri belum jadi baik. I'tiraf. La ilaha illallah firdausi wala aqwa 'ala an-nar jahim fa habli taubat. Itu baru i'tiraf. Benar-benar orang tersebut melakukan i'tiraf, dia penyesalan ada. Nah ini adalah buah.
Kemudian buah selanjutnya adalah insaf. Insaf, melakukan insaf. Ada hal-hal yang setelah kita balik daripada majelis-majelis maulid, ada beberapa hal yang kita rubah dalam kelakuan-kelakuan kita. Karena guru-guru saya berkata bahwasanya yang namanya momen maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah momen terbaik untuk kita membina hubungan yang baik lagi kepada Allah Subhanahu. Karena pada saat dibacakan maulid Rasulullah SAW, ya, ini bukan hal yang main-main. Rasulullah SAW pernah dilihat oleh sahabat. Di situ beliau alaihi salatu wassalam pada saat hari Senin puasa. Ditanya kenapa puasa? Masyhur. Ini adalah hari lahir pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW puasa di hari Senin dan juga di hari Kamis, karena di hari Senin dan di hari Kamis itu adalah hari diangkat daripada amal-amal soleh manusia. Dalam satu hadis tersebut yang beliau puasa pada saat melahirkan hari lahirnya, merayakan hari lahirnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika itu para sahabat Nabi mengeluarkan makanan pada saat di Madinah, bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa segala macam. Artinya seremonial maulid belum ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kegembiraan tentang maulid Nabi Muhammad SAW sudah ada di zaman sahabat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan kita ikut gembira saat ini. Alhamdulillah, kegembiraan adanya Rasulullah, anugerah untuk kita sekalian, anugerah buat sekalian alam, dan kita termasuk dalam alam tersebut. Saudara rahimahullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah momen yang paling disukai oleh orang-orang Islam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dia menginsafi dirinya. Banyak para ulama yang berdakwah pada saat maulid Nabi SAW ambil. Makanya pada saat maulid hadir nyari apa? Kita bukan nyari kebuli, bukan nyari daging, bukan nyari makanan, mencari taufik wal hidayah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau sudah berkhair, kalau sudah baik, kita kasih kepada anak dan istri, kita kasih kepada orang-orang sekitar kita. Insya sampai mereka memaknai lagi maulid Nabi Muhammad SAW adalah hari yang di situ momen-momen ketahuan yang mana, masya Allah, yang bakhil, yang pelit, sama di situ yang dermawan, ketahuan lagi maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ada di sana di Madura, mereka itu 1 tahun sekali mereka punya celengan. Celengan mereka itu khusus untuk kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Ternate juga begitu, insya Allah. Terlebih lagi orang Banjar. Kalau orang Banjar, kalau ada maulid, aib kalau seandainya orang kaya nggak nyumbang. Aib kalau seandainya mereka nggak keluarkan kambing, nggak keluarkan daripada daging, aib bagi mereka orang-orang yang ada di Kalimantan. Kenapa? Karena mereka memaknai daripada maulid di situ sedang bergembira dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik wal hidayah. Amin ya Rabbal. Hari lahir negara, hari lahir partai, hari lahir organisasi. Berapa banyak keluar tuh biaya mengeluarkan hari partai, hari organisasi, hari politik, hari apapun. Pada saat lahir Nabi Muhammad SAW, kemana tuh orang partai? Kemana tuh yang biasa keluarin daripada berjuta-juta untuk mengadakan pesta,
untuk mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi mendapatkan rahmat Allah, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperlukan, makna dan rasa. Makna dan rasa yang kita pelajari, yang kita peringati, itu bukan tentang mutlak Rasulullah sallallahu alaihi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir untuk siapa lahirnya, berkahnya untuk siapa, bukan untuk pribadi Nabi Muhammad, tapi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirlah cahaya, lahirlah keberkahan, lahirlah ajaran-ajaran Islam, lahirlah ajaran Allah Subhanahu. Apapun yang kita kerjakan, ini semua punya sedikit banyak jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau orang baca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, maka beberapa pagi di situ malaikat belum habis-habis catatan amal, karena mereka orang-orang yang tahu tentang jasa besar Rasulullah sallallahu alaihi. Anak bapak bisa menjadi berbakti, anak ibu bisa berbakti. Jasanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini semua jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat orang melupakan jasa seseorang, masya Allah, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Mereka tidak bisa syukuri jasa manusia, maka mereka orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat jasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa syukur kehadirat Allah, tidak bisa syukur kehadirat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya maulid, terdahulu orang-orang itu bikin maulid bukan hanya di seremonial besar, di rumah-rumahnya sebisa-bisanya mereka baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang orang sebisa-bisanya untuk mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu para raja, mereka juga maulid bikin, pangeran-pangeran yang bikin, semua rumah, gak ada umat Islam yang di situ rumahnya kecuali sudah dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin dapat berkah, tolabul barakah, mengambil keberkahan terus, wabil khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walakin zaman ba'da zaman, akan tetapi zaman semakin zaman, sekarang masih diperingati maulid. Nggak tahu sesudahnya masih atau tidak orang masih peduli dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu. Mereka benar-benar mengambil keberkahan. Ada orang dulu datang ke Zambal. Pada saat datang ke Zambal, mereka orang-orang lagi datang ke maulidnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang ada di kota Sewun. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau bikin maulid di kota Sewun, ya. Yang datang maulidnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang datang itu bukan satu kecamatan, bukan satu kelurahan, tapi yang datang itu satu kota penuh, saudara dari Allah. Satu kota penuh maulid, bayangin, ya kan? Satu kota penuh dengan hadir maulidnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Saya akan dua, beliau baca maulid tiba. Pada saat akhir hidupnya, beliau mengubah maulid namanya Sidud Durah, ya kan? Saat itu orang-orang kampung semua yang ada di negeri Sewun, mereka itu menjamu maulid, menjamu tamunya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Semua buka rumah, tidak ada panitia. Semua buka rumah, semua keluarin nampan, keluarin makanan buat jamu daripada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi. Ini benar-benar orang ambil keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada satu orang datang ke zaman
tersenyum, ada perempuan, ada waliya, ada orang soleh di situ, lagi duduk di sana, usul nggak kemana-mana. Dibilang kenapa yang tidak datang ke Maulid Habib Ali? Bilang anak kalau mau ngambil berkah, ngapain ada tersenyum? Di sini ada para wali makamnya. Lebih baik anak ke makam wali sendiri. Anak ke makam wali selesai, udah dapat berkah kan? Sama perempuan dibilang apa? Nanti mau datang ke sini. Ini arwahnya para wali, semuanya lagi kesebut gitu. Nanti mau datang ke sini lagi nggak ada orang. Menurut para soleh ada disebut dengan ruh, yang ruhnya itu sudah dapat mafhum kamu juga menemukan roh istiqlal. Rohnya itu yang bebas, terserah dia mau kemana aja. Ala kulli hal, kalau yang percaya hal tersebut, artinya keberkahan datang ulama itu juga ada, saudara. Saudara berdatang, oh begitu, tidak ada. Saya berbeda lagi nggak ada. Inilah saudara yang orang lagi dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, keberkahan orang-orang soleh datang, insya Allah datang keberkahan. Saudara rahimahumullah, kalau misalkan jenderal yang datang, nggak mungkin anak-anak buahnya itu nggak diajak. Kalau presiden yang datang, nggak mungkin. Ya, yang datang ini pasti bawa pengawal yang banyak, saudara rahimahumullah. Kemarin Pak Jokowi datang, Hercules dulu datang buat ngamanin. Rasulullah SAW kalau datang berkahnya ke dalam suatu tempat, itu ngajak siapa? Kalau yang percaya ruh itu datang, ngajak itu kakek-kakek kita itu datang semua oleh Nabi Muhammad SAW. Datang semua yang mereka itu Islam, yang mereka itu masuk Islam. Bapak ente yang berarti itu datang pada saat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau saudara rahimahullah ada menurut para auliya. Artinya pada saat Maulid Nabi SAW benar-benar syahdukan, nikmatin, benar-benar dalam hati kita, hadirkan hati kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak main-main Maulid, sakral, betul-betul. Datang orang mau nyari apa? Nyari Allah, nyari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pulang dari majelis yang seperti ini, kita pulang bawa Nabi Muhammad SAW yang jauh dari sunnahnya Nabi, yang jauh dari ajarannya Nabi SAW. Perbaiki diri kita, udah binasa, mulai dari dirinya kita sendiri, dari hal yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Coba kalau makan, minum, pakai tangan kan? Saya perhatikan banyak banget orang lagi tahlil, habis tahlilan minumnya pakai tangan kiri, masya Allah, ya kan? Tangan kanannya setruk deh. Akhirnya pakainya tangan kiri. Habis baca la ilaha illallah, minum pakai tangan kiri. Adabnya tidak ada, saudara. Orang kalau minum pakai tangan kanan, selama air di situ ada di dalam perut, saudara, itu air tersebut bakal membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Dari hal yang terkecil, kanan, kiri, kanan, kiri. Keluar masjid pakai kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan. Kalau pakai baju, pakai kanan. Insya Allah. Keluarin baju, lepas baju pakai ke kiri dulu, baru kanan. Ini hal yang sehari-harian, akan tetapi tidak sepele, saudara rahimahullah. Mereka yang membawa Nabi Muhammad SAW, setiap gerakannya fil harakat wa fis sakanat, setiap gerakannya dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak sembarangan. Maka orang tersebut mempunyai kedekatan khusus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi lagi perang. Pada saat Nabi perang, tiba-tiba tak menang-menang. Ditanya, coba, kita kurang apa Nabi? Sahabat Nabi diperiksa, ini ada, semua ada. Ternyata yang tidak ada itu siwak, saudara rahimahullah. Tanya bawa siwak tak semua sahabat Nabi? Ternyata tidak ada yang bawa siwak. Akhirnya pemimpin pasukan itu bilang, oh kalau begitu kita tidak menang-menang gara-gara tidak punya siwak. Kalau begitu kita cari siwak, cari kayu Arab, diambil kayunya, mau disiwakkan, habis siwak baru mereka perang. Pada saat mereka lagi maju,
Pihak kafir di situ melihat, masya Allah, ya istilahnya, lihat pasukan Muhammad, mereka pohonan aja dimakan, apalagi kita. Kalau gitu kita nyerah langsung. Akhirnya menang, saudara. Sekarang saya tanya, bapak-bapak bawa siwak atau bawa rokok? Jawab yang ini ya. Bawa siwak atau bawa rokok? Coba yang bawa siwak tunjukkan yang bawa siwak. Alhamdulillah. Yang bawa rokok saya bilang bawa rokok. Hampir semua ya. Tapi kalau kita perang saat ini kalah mulu kita kan. Siwak aja kita lupa, saudara. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cincin, sunnah cincin. Ya cincin. Ya kan? Cincin hukumnya sunnah. Cincin sunnah, tak percaya kan? Cincin, ada yang pakai cincin ya? Cincin pakai sunnah. Cincin itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau gondrongin rambut sunnah. Gondrongin rambut. Apa itu menurut para ulama? Rasulullah SAW kalau gondrongin rambut pakai imamah. Nanti gondrongin rambut nggak pakai imamah, kayak rocker jadinya. Ya kan? Jadi sunnah Nabi lihat pantas-pantas sendiri. Ya kan? Nah, kalau orang di situ sudah ngamalkan bidayatul hidayah, dia pakai imamah, jadi pantas imamah. Kalau secara ilmu sunnah, silakan kalau pakai ilmu sunnah. Kalau lagi Jumatan, tapi imamahnya pakai yang dipersesuaikan. Jangan pakai kayak bal Vespa, ya kan? Pakainya gede, ilmunya kecil, masya Allah. Ya kan? Itu besar, tapi kecilnya diri. Nauzubillah, ya. Ini yang bahaya, saudara tadi. Allah boleh banyak di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terkecil, nah itu baru yang keluar. Sekarang kita masuk ke dalam, saudara rahimahullah. Itu baru yang keluar. Mulai dulu dari dalam. Inna min da'wati Daud alaihi salam. Qala Allahumma inni nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amala alladhi yuqarribu ila hubbik. Nabi SAW mengatakan daripada salah satu doanya Nabi Daud, beliau pernah bilang, Allahumma inna nas'aluka hubba. Ya Allah, aku minta cintamu. Masya Allah. Orang minta cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau menyatakan cinta, hukumnya sunnah. Ya kan, bilang aku cinta padamu itu sunnah. Bilangnya ke siapa? Bilangnya ke orang-orang soleh. Maka di situ dibalas dengan kata-kata ahibba Allah. Ahibba Allah. Ahibba Allah. Semoga itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu. Akhirnya atau dengan kata-kata lain, ya kan? Dia bilang apa? Biasanya para ulama, para sholihin, mereka saling mengatakan cinta satu sama lain. Dia bilang apa? Khallani fi qalbiku. Biarkan aku ada di hatimu, masya Allah. Jawabannya, ifrah ya habibi. Tenang, jangan khawatir wahai kekasih. Tuh kata-kata orang-orang soleh. Sesama orang-orang soleh. Akan. Tapi di antara itu semua yang kita mesti minta cintanya Rabbul Alamin Jalla. Kalau orang mendapat cintanya Allah, ya, mau bagaimana kelakuan juga, insyaallah khair. Husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Apa itu husnul khatimah? Akhir yang baik. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau berdoa, Allahumma اجعل سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أغضبت. Ya Allah, jadikanlah daripada sayiatku, hal yang jelek dari diriku, kejelekan yang kau cintai, dan jangan jadikan kebaikanku kebaikan yang kau tidak cintai. Muridnya nanya, memang ada kejelekan tapi dicintai Allah? Habib Ali menjawab, ada. Apa itu? Kejelekan yang berakhir dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang hadir dalam majelis maulid, dalam majelis taklim, dalam majelis ma'ruf lain, mereka itu bukan orang-orang yang sudah soleh. Mungkin seminggu yang lalu masih nyekek botol, kan? Mungkin masih ini, masih itu, segala macam.
tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih masuk ke dalam masjid, masih bisa menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini artinya mereka dicintai oleh Allah. Allah cinta sama anda. Allah cinta sama orang. Walaupun orang kelakuannya Masya Allah, masih dipanggil hamba dalam Quran. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, masih dipanggil hamba oleh Allah. Saking kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah kata fil 'arsy qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Dikatakan dalam riwayat sebelum ditulis daripada langit dan bumi belum ada tertulis di 'arsy inna rahmati ghadab sabaqat ghadabi. Kasih sayangku di situ melebihi daripada kemarahanku, kata Allah Subhanahu. Artinya wahai hamba-hamba Allah, pada saat kita minta dekat sama Allah, Allah juga mau dekat sama kita. Kalau kita minta daripada cinta Allah, Allah juga dapetin cintanya. Insya Allah dapetin cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara jalurnya? Dan kami minta ya Allah, cinta orang-orang yang kau cintai ya Allah. Cintanya Allah Subhanahu. Kita ini bukan orang soleh, belajar soleh. Belajar soleh dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah SAW. Masya Allah, ada satu sahabat Nabi, dia sering sayyi'at, bikin maksiat apa segala macam. Ini mau jadi umat Islam. Dibilang boleh gak saya jadi umat Islam? Boleh. Tapi saya masih suka begini, begitu, gak apa-apa. Yang penting syaratnya jangan bohong. Jangan bohong. Masuk. Alhamdulillah syahadat. Pulang dari mana? Suatu saat kumpul umat Islam di tanda. Itu dari mana? Oh, dari apa? Biasa. Apa? Ya biasa. Mau nggak mau kan nggak boleh bohong. Balik lagi. Itu dari mana? Biasa. Kan? Habis judi sedikit, kan? Dari mana? Nyopet. Mau bohong nggak bisa. Akhirnya orang tersebut cinta sama Nabi Muhammad SAW. Keluar sendiri. Kotoran hati yang paling utama cara keluar kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya cinta betul-betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya cinta kepada orang soleh, punya cinta kepada orang tua, punya cinta kepada yang pantas dicintai. Keluar kotoran saudara rahimahumullah. Kata mudah-mudahan kita bikin maulid ini juga dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul saudara rahimahumullah. Kita minta cintanya orang-orang. Wa amal alladhi yukharribuna ala hubbika ya Allah. Kami minta kecintaan juga, amalan-amalan yang bisa amalan tersebut mendatangkan kami kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud itu apa saudara Allah? Yang dimaksud kadang-kadang bisyiddatin ausai, selangkah. Tak bisa orang langsung hibrid nanti jatuh. Ya kan, langsung dia sprint nggak bisa. Selangkah dulu pelan-pelan, belum bisa yang lain, belum bisa apapun. Cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kecintaan tersebut merubah diri kita sendiri menuju lebih baik, insya Allah. Kemudian saudara rahimahullah, kalau orang sudah punya betul-betul ketetapan, kemantapan dalam hati itu, ya, dia nggak lupa ngapa-ngapain. Shallallahu alaihi Muhammad, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Sunnah kita sedikit, amalan kita sedikit dalam sunnah Nabi. Kita membawa sedikit, apa sedikit, belum ada apa-apanya. Tapi setiap hari kalau kita membawa Nabi Muhammad sallallahu. Saya nggak tahu ilmu, masih sedikit. Saya mau ngamalkan banyak dalam pekerjaan ini, tapi saya nggak tahu. Tapi saya bawa banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selawat yang banyak. Alhamdulillah. Apa ngapain selawat? Man shalla alaihi
sallallahu alaihi asyara. Man shalla alaihi salatan wahidatan, siapa orang selawat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala berselawat kepada dia 10 kali. Sallallahu alaihi asyara. Apa maknanya selawat? Kalau kita selawat, otomatis malaikat itu langsung mengistighfarkan orang yang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita yang istighfar, Masya Allah, ya, belum tentu kita dapat. Tapi kalau misalkan malaikat, ada jaminannya. Orang soleh yang minta, insya wa ma'anhu asra sayyi'at katabalahu asra hasanat, diterima 10 kebaikan, dihapuskan daripada 10 keburukan kalau orang baca salawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diangkat rafa'alahu asra darajat, 1 kali salawat 10 derajat. Ente merasa diri ente tidak ada angkanya, ente merasa orang-orang yang benar-benar rendah di mata manusia, di mata Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa orang salawat 10 kali, inna yusufani yusuf hari subahan masakan 10 kali, wajib syafaati, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dari itu hadis kebudayaan kita di sini. Pada salat baca salawat 10 kali. Niatnya biar dapat daripada syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi fadilah dan salawat. Alhamdulillah, kita mau punya suatu hajat, habis sholat hajat salawat yang banyak. Orang tirakat ini, tirakat itu, kita nggak tahu bacaannya apa, nggak punya guru, nggak punya dukun, ya kan? Kita cuma tahu salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya punya hajat, ya hajatnya apa? Biar begini, biar begitu, salawat yang banyak sampai hajatnya boleh. Insya Allah, itu yang bisa. Itu yang bisa kita benamkan dalam diri kita. Kita punya, Masya Allah, kita punya harapan, punya backingan. Siapa big boss? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada harapan kalau kita bawa nama Rasulullah, Allah Ta'ala senang. Kita orang yang hina, tapi kalau bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala langsung otomatis senang nama kita. Insya Allah. Ya Rabbana kata wasabba bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lillah. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan keberkahan tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah, mudah-mudahan yang punya dosa di sini Allah Ta'ala ampuni dosa, yang punya hutang mudah-mudahan dibebaskan hutang, yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah, mudah-mudahan yang kurang bahagia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang belum pernah digobul hajatnya digobul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai harapan mudah-mudahan ditunaikan harapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin, la tahram khairan ma inda kulli syarrin ma indana fadlan wa ihsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih